saya juga dari UT, Pak. Saya online juga. Saya online dan saya mempunyai ijazah dari UT. Dan saya punya legal standing untuk mempertanyakan sebelum mungkin saya akan memperkarakan atau seperti apa, karena di UT itu online dan di UGM ini Bapak kita memiliki buku pegangan relasi sehat, mohon maaf. Jadi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang umpatan itu. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain. Mohon maaf, saya tidak suka. Siapa nama kamu tadi yang bicara tadi yang kritik saya? Ya. Lintang namanya. Iya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia, ya saya bilang dungu itu adalah presiden. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Ya, sebagai calon pemegang jaket kuning UI. Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Apa yang salah di situ? Kalau kita perhatikan gejala hari-hari ini, itu perluasan wilayah militer di dalam politik. Tapi apa keterangannya? Kita nggak pernah dengar keterangannya. Kita hanya menduga-duga bahwa Presiden Prabowo berpikir akan ada perang dunia ketiga. Tapi buat apa ada Kodim dan Korem kalau pesawat-pesawat kita, pesawat tempur kita tuh unequipped, tidak ada persenjataan, maka mesti tambah anggaran militer. Ya, ada militer tapi begitu terjadi perang nggak ada logistik, karena itu mesti ada food estate. Kalau itu diterangkan bisa jadi wacana publik untuk dipertengkarkan, tapi tidak pernah dijelaskan, maka kecurigaan bahwa Indonesia sedang creeping militarism jadi pembicaraan masyarakat sipil. Presiden Prabowo bisa datang ke sini kok terangin supaya bertengkar kita di situ. Apa dasarnya tuh? Siapa tadi namanya? Dwi Koago. Dwi Mokoago. Mokoago. Dwi, mestinya foto kamu ada di situ tuh. Hey. Satu lagi silakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya dan selamat siang Bung Rocky. Saya ingin bertanya. Apa selamat siang ke saya? Gimana? Buat apa selamat siang ke saya? Lah karena sudah siang, sudah greeting lah. Iya, ya sudah siang saya tahu. Tapi kenapa ke saya selamat siang nih? Selamat siang Bung Rocky dan kawan-kawan semuanya yang telah hadir di sini. Kan kamu bilang selamat siang semua. Apakah saya bukan bagian dari semua? Iya. Siap salah. Siap salah. Yang logika namanya kesesatan totem propars. Oke, saya ingin bertanya Bu Rocky. Narasi kebangsaan kan adalah fondasi kekuatan dari suatu negara. Di saat banyak negara maju sudah memiliki narasi yang jelas, bahkan di Cina dan di UK kalau nggak salah, mereka sudah mengubah sejarah mereka untuk demi kemajuan bangsa. Sedangkan di Indonesia sendiri itu kan masih bertele-tele, belum transparansi, dan bahkan bisa dibilang kayak ingin ditinjau terus-menerus. Bahkan mungkin aja bisa aja narasi di Indonesia ingin mirip-miripnya seperti One Piece bisa saja kan. Sedangkan di Amerika contohnya seperti misalnya Kapten Amerika. Nah, pertanyaan saya adalah apakah sebuah bangsa bisa mencapai kemajuan sejati dan seutuhnya jika narasi dasarnya aja belum kokoh bahkan belum jelas sama sekali? Itu aja, terima kasih. Baik, makasih. Langsung saja Bang, silakan Bang. Oke. Bila narasi dasarnya belum kokoh, contradictio in adjectiva. Dalam logika itu contradictio in adjectiva, bukan intermis in adjectiva. Bila narasinya belum kokoh, kata kokoh itu membatalkan kata narasi itu. Narasi itu sifatnya deliberatif, artinya dipercakapkan setiap hari. Buat apa dibuat kokoh? Itu teguran logika saya ya. Tetapi selalu ada ideal yang ingin kita pastikan, karena itu kata kokoh kita pakai. Padahal demokrasi tidak pernah
didesain untuk mengkokohkan sesuatu. Demokrasi selalu percaya bahwa falibilisme itu adalah antropologi manusia. Falibilisme artinya berbuat salah itu adalah sifat dasar manusia. Jadi kalau dibuat kokoh, ya manusia jadi malaikat. Demokrasi bukan untuk para malaikat. Itu prinsipnya. Apalagi kalau perbandingannya dengan Cina. Cina kokoh kan udah selesai. Ya karena Jinping bikin dia presiden seumur hidup. Kan ngaco. Inggris berubah, bukan sudah tetap. Partai Buruh Inggris mengubah anggaran dasarnya dari class struggle menjadi parliamentarian ethics. Partai Buruh di bawah Partai Buruh yang ubah itu ketika Partai Buruh dipimpin oleh Miliband. Dia bikin kongres untuk mengubah anggaran dasar yang metode perjuangannya adalah perjuangan kelas, betul-betul marxistis, berubah menjadi perjuangan parlemen. Apa itu perjuangan parlemen? Force of the better argument. Bagian-bagian yang diinspirasikan oleh pemimpin komunis Italia Antonio Gramsci mengubah class struggle menjadi war of maneuver, war of position di dalam parlemen. Kenapa? Karena bagi Eropa tradisi bertengkar itu lebih memungkinkan terjadi perubahan daripada lempar-lemparan batu di jalan. Evaluasi dari kalangan kita menjelaskan itu. Jadi balik lagi pada tadi, kata narasi yang kokoh itu bukan sesuatu justru yang akan menimbulkan perubahan. Narasi kokoh itu artinya membekukan perubahan itu. Itu poinnya ya. Kita ubah undang-undang dasar kita untuk memungkinkan hak asasi manusia dieksplisitkan. Sekarang sebagian orang, terutama kalangan purnawirawan, ingin kembali pada undang-undang dasar asli. Yang tafsir Hegeliannya menyebabkan eksekutif heavy. Waktu reformasi kita debatkan itu. Bahwa sistem bernegara seperti pada undang-undang dasar asli juga sumber dari otoritarianisme. Tapi kemudian berkembang reformasi dan sekarang orang mau kembali di situ tentu bukan dengan alasan kembali pada otoritarianisme. Walaupun unended resultnya sangat mungkin begitu. Kalau kita perhatikan gejala hari-hari ini itu perluasan wilayah militer di dalam politik. Tapi apa keterangannya? Kita nggak pernah dengar keterangannya. Kita hanya menduga-duga bahwa Presiden Prabowo berpikir akan ada perang dunia ketiga. Karena itu penguatan posisi-posisi teritorial harus nambah sekian banyak kodim, sekian banyak korem. Tapi buat apa ada kodim dan korem kalau pesawat-pesawat kita, pesawat tempur kita tuh unequipped, tidak ada persenjataan, maka mesti tambah anggaran militer. Ya, ada militer tapi begitu terjadi perang nggak ada logistik, karena itu mesti ada food estate. Kalau itu diterangkan bisa jadi wacana publik untuk dipertengkarkan, tapi tidak pernah dijelaskan, maka kecurigaan bahwa Indonesia sedang creeping militarism jadi pembicaraan masyarakat sipil. Masuk akal kita ucapkan itu. Presiden Prabowo bisa datang ke sini kok terangin supaya bertengkar kita di situ. Apa dasarnya tuh? Emang ada alasannya. PBB didesain untuk menjaga perdamaian dunia. Anggarannya 6.000 miliar US dollar. 6.000. Anggaran untuk menjaga perdamaian. Kalau saya kumpulkan anggaran militer dunia itu jumlahnya 16 triliun US dollar.
Kalau data itu kita pakai sekarang dengan akal sehat, PBB ditugaskan menjaga perdamaian, anggarannya hanya 2% dari anggaran militer dunia. Artinya memang akan ada perang dunia. Taiwan tadi pagi tambah anggaran militernya tuh 30%. Jepang berupaya untuk naikin anggaran militernya dari 1% yang jadi perjanjian hasil perang dunia kedua menjadi 2%. Kan Jepang diancam Amerika kan? Kamu tidak boleh naikin anggaran militermu lebih dari 1% APBN. Tapi kemudian Jepang pakai dalil. Iya, tetapi Cina punya senjata strategis yang dalam 2 jam nyampe ke Tokyo. Maka dia mesti lakukan retaliasi. Itu yang namanya ucapkan secara argumentatif supaya kita bisa uji. Kenapa anggaran militer naik? Kenapa ide militeristik itu sekarang jadi kecemasan warga negara? Itu. Nah, pemerintah mesti buka itu supaya kita punya kemampuan untuk bertengkar dengan pemerintah. UGM punya bertengkar dengan pemerintah. Itu dasarnya. Kenapa saya sampai di situ teranginnya? Padahal tadi soal revolusi Prancis. Ya, betul. Dari situ ada istilah revolusi memakan anak-anaknya sendiri karena kelakuan Robespierre. Tetapi itu course di dalam history yang jadi konsekuensi dari kita mengingat-ingat peristiwa revolusi Prancis itu. Karena itu setiap kali kita bicara revolusi Prancis, kita juga bicara tentang kontrarevolusi yang bahkan sudah ada sebelum revolusi dimulai. Tapi revolusi Prancis dihasilkan oleh percakapan-percakapan akademis di kafe-kafe di Prancis antara para pengacara kiri dan akademisi kiri. Bergerombol di kafe-kafe. Lalu berupaya untuk memahami jalan pikiran Jean-Jacques Rousseau. Jadi kumpulan pikiran dan kondisi ekonomi pada waktu itu menjadi crystal clear yang memungkinkan rakyat punya dalil bahwa sang raja sudah berbohong pada rakyatnya. Kita lakukan analisis post factum dari fakta-fakta, termasuk tadi kelakuan pasca revolusi, yaitu pembunuhan. Jadi sejarah memang ditulis untuk dimengerti setelah satu peristiwa politik selesai. Karena itu sejarah adalah politik di masa lalu. Itu kondisinya. Satu lagi apa tadi ya? Satu lagi tadi ya. Tentang apa tadi kamu ya? Iya itu. Jadi secara historis Amerika itu tidak punya konsep tentang negara. Anda baca seluruh filsafat Amerika isinya dari John Rawls sampai John Dewey, isinya ada upaya untuk melihat pragmatisme di dalam politik. Emang Amerika nggak bukan negara, itu negara semua orang kan? Karena Amerika tempat merantau semua negara kan. Los Angeles itu ibu kota dunia ketiga. Semua orang dunia ketiga ada di situ. Entah yang tinggal di Marriott atau yang bikin tenda di bawah jembatan ada di situ. Jadi memang yang dipentingkan di situ adalah administrasinya tuh. Dari sejarah pembentukan negara itu. Itu negara imigran. Nah ngaconya Donald Trump sekarang melarang imigran. Lu sendiri imigran. Jadi itu soalnya tuh. Oke, ada sesi berikutnya. Tadi ada pertanyaan soal money politik, Bang. Itu bagaimana? Karena banyak terjadi, bahkan beberapa juga kelompok-kelompok terdidik malah ikut di dalam proses itu. Iya, itu kita tahu semua hal. Bahkan karena kultur kita yang feodalistik itu digabung dengan kebutuhan ekonomi, maka di beberapa pintu masuk desa kan bahkan terang-terangan kami menerima serangan fajar. Ya itu ada riset itu. Jadi itu penanda bahwa money politik akan berulang.
Karena nggak ada cara untuk mengucapkan argumen. Baliho-baliho itu kan cuman ya undangan untuk berkumpul, dan idenya apa di situ, dipasang baliho segede-gede Ka'bah di situ, setinggi-tinggi hotel di situ. Jadi kita mulai dengan demokrasi itu kultur untuk force of the better argument. Itu kita mulai di situ. Yang kemarin-kemarin oke, kita tahu itu semua. Tapi kita mulai pastikan bahwa tidak ada amplop yang beredar di dalam demokrasi. Yang Anda betul. Pemilihan ketua ILUNI, UI, tempat saya ngajar, sekarang penuh dengan isu amplop. Kandidat ngajak makan mewah, membujuk alumni lewat fasilitas pragmatis. Jadi memang ini kultur money politics ini dalam berbagai macam bentuk terjadi di era ini. Selama 10 tahun. Nah, kita mau kunci itu, kita mau hentikan itu dengan mengucapkan satu prinsip bahwa inginkan Indonesia yang bersih. Dan mulai dari tradisi BEM. OKP lupain aja OKP itu. Kerjaan OKP ada nongkrong di kantor Kapolres, nunggu amplop dari Kapolres. Jadi banyak juga organisasi masyarakat sipil yang merusak demokrasi karena tuntutan pragmatisme, karena tuntutan oportunisme. Padahal negeri ini banyak betul oportuni. Ini negeri yang oportunitasnya, peluangnya banyak, tapi yang mimpin kita kalangan oportunis. Opportunity but being managed by the opportunists. Jadi Anda akan masuk kelas pertama dan berhadapan langsung dengan siksaan batin Anda karena Anda masih ingat money politics. Dari SMA Anda pasti tahu cerita-cerita itu. Tapi kita mau ulangi satu peristiwa di dalam sejarah kita, yaitu ketika mahasiswa mengatakan tidak pada feudalisme, pada otoritarianisme. Dan itu mulai dari percakapan kecil. Ya sekali lagi, poin-poin itu diucapkan tadi, dan itu menuntun kita pada semacam naluri. Saya anggap ada naluri dari mahasiswa hari-hari ini, karena kebejatan politik udah di tingkat makrifat, bejatnya udah makrifat, dari tingkat paling tinggi itu, dan itu selalu ada pembalikan tuh. Jadi sekali lagi, beberapa hari setelah Anda mulai kuliah, pasti akan ada dosen yang minta Anda demonstrasi. Mulai kuliah, pasti akan ada dosen yang minta Anda demonstrasi. Ada senior yang mengajak Anda turun ke jalan. Kenapa? Karena ada yang real kita hadapi, yaitu politik akal-akalan dan politik uang yang masih ada di dalam sistem kebudayaan politik kita. Kasih applause ya, baik. Oke, kita masih punya waktu. Kita buka untuk termin yang kedua. Silakan yang paling ujung pakai peci ya. Lalu Anda yang pakai batik. Satu lagi. Ya, Anda yang perempuan. Silakan, yang pertama tadi. Nanti yang kedua dan ketiga bersiap ya. Terima kasih, selamat siang semuanya. Saya Joko, saya dari kampus sebelah, UNY. Ya. Oke, pertanyaannya kepada Pak Rocky. Tadi salah satu hal yang disorot oleh Pak Rocky adalah banyak dari kebijakan negara yang kemudian tidak didiskusikan ke dalam ruang publik, sehingga yang terjadi tidak ada diskursus di dalam publik itu, sehingga
kebijakan seringkali satu arah. Nah, tentu ke depan kita berharap ada pemimpin yang punya nalar yang sehat. Dan salah satunya kalau kita lihat hari ini, salah satu figur yang punya nalar sehat ya Pak Rocky sendiri. Jadi pertanyaannya adalah, apakah di 2029 nanti tidak berniat nyapres? Terima kasih. Baik. Yang kedua. Kalau Bang Rocky tidak berniat capres, mungkin paling tidak cawapres ya. Terima kasih yang terhormat MC, moderator, dan Bapak Rocky Gerung. Ya, teman-teman, Bapak Rocky Gerung ini sangat kontroversial menurut saya. Ini kan member bebas ya, boleh saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Oh ya, perkenalkan nama saya dari mahasiswa MHBK semester 1. Nama saya Mata Lintang Yunanjalu. Seperti yang kita ketahui dulu, saya menyimak Pak Rocky sejak terkenal ada yang bahwa kitab suci itu fiksi, seperti itu ya, dan fiktif, dan itu sudah banyak yang gagal paham dan sudah diterangkan mereka itu kelihatannya salah presumption falasinya, karena Pak Rocky Gerung sudah memberikan prekondisi sebelumnya bahwa dinampakkan fiksi itu adalah memberikan imajinasi yang bisa menjadi nyata, seperti itu, walaupun tidak ada di kamus. Karena Bapak memang punya otoritas, Bapak pintar, profesor, doktor, seperti itu, maka memang bebas untuk memberi interpretasi sendiri. Kalau saya tidak berani, Pak, membuat interpretasi sendiri tentang kata-kata atau kata hukum dan lain-lain, tidak berani. Kemudian yang ini ada permintaan dari saya, apakah nanti bisakah Bapak Rocky Gerung memberikan saya nomor WA? bukan nomor WA Bapak, tapi nomor WA-nya Bapak Rismon Sianipar. Karena pada waktu itu beliau mengejek Pak Andi, itu mengatakan MBA-nya online dan tidak kuliah. Padahal saya juga dari UT, Pak. Saya online juga. Saya online dan saya mempunyai ijazah dari UT. Dan saya punya legal standing untuk mempertanyakan sebelum mungkin saya akan memperkarakan atau seperti apa, karena di UT itu online dan memang seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf, dan di UGM ini Bapak, kita memiliki buku pegangan, relasi sehat, mohon maaf. Jadi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang umpatan itu baik, walaupun ada tempatnya tertentu, tapi di UGM itu ada ke UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain, karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf, saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke UGM-anan. Ubi societas, ibis uis. Kita ini di Jawa, di Indonesia Nusantara. Kita harus menjaga bahasa. Seperti itu. Terima kasih. Maaf. Baik, terima kasih. Yang ketiga silakan. Tadi siapa yang akan bertanya, silakan di depan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ayu, rumahnya dari Magetan. Kalau di UGM kebetulan alumni dari CRCS di Sekolah Pasca. Saya bukan mahasiswa hukum ya Pak ya, jadi mungkin saya nggak terlalu mahir tentang hukum, apalagi tentang UU atau FUU tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya ini kegelisahan pribadi saya. Saya melihat bahwa
sekarang forum-forum akademik seperti ini, seperti yang tadi dikatakan Mbak Dwi, itu menurut saya tidak se-efektif itu untuk memberikan menjadi agent of change seperti itu. Jadi contohnya banyak juga tokoh-tokoh yang duduk di ruang-ruang politik itu bukan para akademisi gitu, artis misalnya. Terus kemudian selebgram kayak gitu, tiba-tiba jadi bupati. Terus penyanyi tiba-tiba jadi gubernur misalnya seperti itu. Dan salah satu keresahan saya lagi adalah sebenarnya beasiswa yang diberikan negara itu apakah benar-benar untuk mencetak akademisi yang memberikan impact atau berkontribusi, atau justru ruang untuk membungkam orang-orang yang sudah dapat beasiswa. Karena gini Pak, contohnya saya adalah mahasiswa yang dapat beasiswa dari salah satu kementerian di Indonesia. Kemudian ketika saya memiliki artikel yang saya submit di kementerian itu juga yang ngasih saya beasiswa, yang mengkritik konsep moderasi beragama, itu ditolak gitu. Jadi kasarnya bahkan ada beberapa narasi yang saya sebutkan bahwa kalau sebagai penerima beasiswa kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur dari pemberi beasiswa, nanti bisa di-cut beasiswanya. Jadi itu kayak konsep negara dan demokrasi itu benar-benar saya tidak merasakan sepenuhnya gitu. Nah itu gimana menurut Bang Rocky? Terima kasih. Oh ya, saya ngefans banget sama Bang Rocky. Ini saya deg-degan grogi ketemu Bang Rocky. Halo. Saya pikir dia mau kasih saya handphone dia, ternyata mic saya yang dia kasih. Silakan langsung Bang. Oke, soal apa tadi ya? Soal Oke. Belakangan ya, saya dari sini, tadi. Beasiswa itu tidak boleh ada ikatan. Karena si menteri memberi Anda beasiswa melalui pajak saya. Jadi saya yang kasih saudara beasiswa. Ada urusan apa menteri ngatur-ngatur tesismu itu? Tapi itu yang terjadi. Beasiswa jadi semacam alat pengendalian politik. Suatu waktu saya kasih kuliah di Turki. Ada mahasiswa dari Indonesia angkat tangan. Pak Rocky, saya baru selesai, dua mahasiswi perempuan, anak ITB, ambil S3 di situ. Saya baru selesai menyelesaikan tesis doktoral saya. Saya dapat beasiswa dari negara, beasiswa LBDP itu. Iya, apa problemmu? Saya tidak mau pulang. Tetapi di dalam perjanjian saya harus pulang. Kenapa kamu nggak mau pulang? Karena kalau saya pulang dengan titel doktor saya tetap jadi bawahan dari pejabat di daerah yang menugaskan saya setiap hari lakukan markup proyek. Tapi kalau saya tidak pulang, karena saya tidak mau jadi agen dari si koruptor, saya berhutang pada negara. Dilemanya di situ. Saya bilang, Anda tidak perlu pulang. Berarti saya berhutang pada negara. Tidak, Anda berhutang pada saya. Dan saya nggak mau tagih hutangmu. LPDP itu kumpulan pajak rakyat. Jadi nggak ada hak pemerintah untuk mengatur hasil dari kajian akademis seseorang. Tuh dasarnya. Oh tadi, siapa nama kamu tadi yang bicara tadi yang kritik saya? Ya? Lintang namanya. Bintang semester berapa? Semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ya. Oh, Bisnis dan Kenegaraan, semester 1. Rencana DO semester berapa? Kenapa mesti ada rencana untuk selesai? Kenapa nggak ada rencana DO? Dua-duanya ada rencana.
Karena kita terbiasa masuk universitas, fakultas itu mesti lulus. Padahal kalau cuma sekedar lulus, Anda nggak perlu masuk UGM. Datang aja ke Pasar Pramuka. Iya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia, saya nggak pernah kritik manusia. Ya saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Ya, sebagai calon pemegang jaket kuning UI. Bukan Bahlil yang kalau ketemu saya bercanda-bercanda lain. Seandainya saya batalkan kata dungu, hapus dari kamus. Lalu kata pinter artinya apa? Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Apa yang salah di situ? Dua-duanya ada deskripsi. Dungu artinya kekurangan kemampuan berpikir melalui prinsip-prinsip logical reasoning. Kalau saya terangin begitu panjang, maka saya bilang dungu. Pinter adalah kemampuan untuk mengkombinasikan semua variabel supaya terlihat ada argumen. Sama deskripsi, semuanya deskripsi. Kalau saya nggak boleh memaki-maki, berarti nggak boleh ada yang memuji-muji. Memaki dan memuji itu deskripsi dalam politik. Rocky Gerung maki-maki terus, ya Anda muji-muji terus. Kan di situ, ini gila negeri ini kan. Kata yang ada di dalam kamus kita mau dihapus. Buset dah. Ada dua kata di dalam kamus Webster, Oxford Advanced Dictionary yang disumbangkan oleh orang Indonesia. Dua kata. Satu adalah amok. Emak, bahasa Inggrisnya itu. Anda baca semua kamus, kata amok itu kata yang disumbangkan oleh Indonesia ke dalam wacana narasi internasional. Ada peristiwa amok di Pati, Anda mau hilangin kata itu. Saya nggak suka ada amok. Loh itu udah jadi terma internasional. Amok artinya kemarahan tiba-tiba yang kadangkala asal usulnya nggak jelas. Kata amok kita sumbangkan. Kata kedua yang kita sumbangkan dalam kamus bahasa Inggris adalah orang utan. Kata orang utan itu disebut di situ orang utan. Tinggal Anda yang belajar tentang hukum dan bisnis, satu waktu Anda akan terangkan mengapa hanya kata orang utan dan amok yang kita sumbangkan ke dalam bahasa Inggris itu. Apakah orang utan berperilaku amok juga? Oh iya, kalau dia kekurangan makanan. Jadi kita mesti lihat konteksnya apa itu. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran yang disopan santunkan itu namanya kemunafikan. Tadi satu lagi Bang, pertanyaan pertama Bang. Belum terjawab. Capres Bang. Gini ya. Nyapres, jadi menteri. Itu hobi orang aja kan. Ada yang hobinya nyapres, akhirnya jadi juga. Ada yang hobinya menteri, udah pernah, tapi nunggu reshuffle lagi. Saya tidak punya hobi panjat kekuasaan, hobi saya panjat tebing. Baik, makasih. Kita masih punya waktu singkat sebentar lagi. Tamu Anda yang baju biru. Terus
Yang Anda pakai, ya, satu lagi perempuan. Ya, Anda nanti yang ketiga. Silakan. Yang pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, perkenalkan nama saya Yazi, asal saya dari Jogja, Bung Rocky. Nah, jadi di sini kan mimbar bebas ya. Di sini saya mau mungkin bertentangan pendapat dengan mas-mas tadi yang S2, tadi juga bisa dibilang dia bilang bahwa relasi sehat, mengedepankan sopan santun dan segala macam. Nah, sekarang teman-teman saya tanya, saya di sini udah jelas ya. Saya pengen tanya, kalian sebagai calon-calon penegak hukum di masa depan, kalian lebih mementingkan nurani hukum atau cuma sekedar kayak legalisme dan prosedural gitu loh? Kalian lebih mending mana? Mending menegakkan kebenaran atau menegakkan kesalahan? Ya kan? Jadi nggak apa-apa, asal yang penting itu benar gitu loh, menurut nurani hukum kalian gitu. Nah sekarang itu sendiri, Bung Rocky, kita tahu kalau seumpama hukum ini sendiri kan bisa dibilang bukan ilmu yang pasti ya, bukan teknik yang harus kalau 6 kali 6 12, bukan kan, itu ilmu yang bisa diperdebatkan gitu. Iya nggak? Ya, ya, intinya adalah hukum itu bukan ilmu yang pasti teman-teman. Jadi semua masih bisa diperdebatkan karena bukan ilmu yang pasti. Nah sekarang saya tanya ke teman-teman, menurut teman-teman lebih mending mana, budaya intelektualitas atau budaya sopan santun di kelas? Saya nggak cuma tanya ke Bung Rocky nih, tapi saya tanya ke teman-teman nih, budaya intelektualitas atau budaya sopan santun? Karena kan kita tahu ya, kalau di ruang kelas, di ruang kuliah, jangan keras-keras, jangan kayak gitu, dosen itu tua. Enggak, kan ya kan kita mau gini ya Pak ya, bisa dibilang apa kata Bung Rocky bener dong, pemikiran ya harus diungkapkan dong, benar atau salah ya udah yang penting ngungkapin gitu kan. Nah ya itu proses pembelajarannya di situ, itu demi apa ya, demi menciptakan hukum yang nggak rusak lagi. Kalian mau hukum tetap rusak kayak gini? Mau nggak? Ya, karena nggak mau ya berarti kita harus menjadi orang yang kritis, orang yang nggak cuma istilahnya cuma oh ya udah aku sopan santun aja, yang penting aku baik depan dosen. Ya nggak mungkin kayak gitu loh. Nah jadi mungkin pertanyaan ke Bung Rocky juga, menurut Bung Rocky bagaimana cara agar mahasiswa hukum ini itu mengedepankan budaya intelektualitas lagi Bung, bukan cuma budaya sopan santun. Karena mereka, aku tahu mesti mereka maba-maba, mereka masih takut lah, wah aku nggak berani lah tanya, aku nggak berani lah bantah dosen dan segala macem. Karena oh iya dia lebih tua, dia lebih pinter dan segala macem. Ya kita nggak pengen dong ada penegak-penegak hukum yang cuma ikut ke atasan, cuma ikut ke UU tanpa mengedepankan nurani hukum, tanpa mengedepankan nuraninya sendiri. Terus buat apa hukum itu diciptakan kalau kayak gitu? Ya mungkin terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Kamu kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Fakultas apa? Saya kuliah di hukum. Oh, oke. Fakultas hukum. Cuma 24. Cuma semester 3. Cuma ini pindah aja. Baik, terima kasih ya. Tadi yang kedua, Anda biru ya. Silakan. Nanti bersiap yang ketiga. Tadi 6 kali 6 ya? Berapa tadi? Silakan nama dan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan Bang Rocky, saya Wanda Parminjal dari Visipol UGM, jurusan Departemen Politik dan Pemerintahan. Saya tadi sudah banyak mendengar apa yang telah disampaikan Bang Rocky terkait filosofi negara dan demokrasi. Artinya saya melihat mungkin statement-statement Bang Rocky di media massa atau di publik bahwa Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu adalah filosofi negara, kan gitu. Nah, tapi pada prakteknya negara hari ini, Republik Indonesia ini, terkadang dalam penerapan nilai-nilai demokrasi itu tentu tidak
tidak kita rasakan. Saya pernah nonton dulu yang film dokumenter Bang Rocky yang dibuat oleh Mas Uceng Dirty Pot bersama Mas Peri dan Mbak Bivitri. Itu kita bagaimana seakan-akan pesta demokrasi setiap 5 tahun yang kita selenggarakan di Republik ini, baik pemilu maupun pilkada ataupun pileg dan lain sebagainya. Artinya peran kekuasaan dan money politik itu sangat besar di sana. Nah, di sini kita diperlihatkan. Terus saya ingin menanyakan Bang Rokis, dengan penjelasan-penjelasan tadi, berdasarkan mungkin pada tahun 2011 Arab Spring terjadi, artinya ada negara Timur Tengah yang dulunya menganut sistem yang monarki absolut, kemudian berubah menjadi beberapa negara yang demokrasi. Jadi seharusnya kita mungkin sudah beberapa kali berganti presiden atau berganti zaman dari orde lama, orde baru, kemudian pasca reformasi. Sebenarnya yang ideal atau yang harus kita tiru negara-negara yang menganut demokrasi itu negara-negara seperti apa? Karena ini sangat penting bagi kita. Seakan-akan demokrasi yang kita bicarakan hari ini itu hanya sebagai formalitas saja. Tapi pada praktiknya kita tidak melihat bagaimana demokrasi itu berjalan seutuhnya atau yang seperti yang kita harapkan, seperti mungkin dikatakan Plato, Aristoteles, negara-negara demokrasi berdasarkan aristokrasi dan sebagainya. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi soal Pancasila, kemudian juga soal kira-kira kita mau melihat ke mana sebagai model sebagai dalam membangun demokrasi. Berikut mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir, silakan. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Nadia, mahasiswa S3 dari Ilmu Geografi UGM. Mohon maaf, Geografi. Yes. Saya bukan mahasiswa hukum, sehingga saya tidak akan terlalu banyak berkata-kata. Saya langsung ke poin pertanyaannya saja. Menurut Pak Rocky, negara kita ini masih bisa diselamatkan nggak sih Pak? Kalau misalkan bisa, itu kita harus mulai dari mana sih sebenarnya? Gitu aja sih. Ya, terima kasih Pak. Ya itulah taktik anak geografi itu. Memanfaatkan celah sempit geospasial. Seperti apa seharusnya? 3 pertanyaan itu terutama dari kamu mau tulis disertasi, judulnya apa ya? Apa? Tsunami modeling. Oke. Seorang geograf, dia terlatih untuk mengukur yang ada di atas bumi, right? Seorang geolog, dia dilatih untuk menduga apa yang ada di bawah bumi. Beda antara geograf dan geolog. Tapi dua-dua tentang bumi. Dan hari-hari ini, atau 2 dekade ini, orang bicara bukan lagi tentang nation state, tentang persekutuan fakta militer, tapi tentang earth ethics, nasib bumi. Dihubungkan dengan yang di dalam geologi namanya antropocene. Artinya, kita mau lihat seberapa mampu bumi menahan laju eksploitasi manusia. Dan faktanya menunjukkan bahwa
yang dirusak oleh manusia secara sosial maupun ekonomi tidak mungkin lagi dipulihkan oleh bumi dengan energi geologinya, bahkan diukur metriknya secara geografi. Istilah tepatnya adalah kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia dipecut 8% misalnya dalam ide Pak Prabowo, pertanyaan etisnya berapa persen ecological footprint yang diakibatkan oleh 8% growth itu? Berapa persen jejak ekologi? Jejak ekologi artinya kerusakannya berapa persen? Kan modeling itu justru mesti dihitung. Tsunami bisa dihitung dengan modeling. Karena konstantanya ada. Tetapi bagaimana kalau tsunami itu oleh gempa, tapi oleh situasi tekanan atmosfer di beberapa benua? Gimana bikin modelingnya? Bisa. Tapi variabel pertama yang mesti dihitung adalah berapa jumlah pertumbuhan yang harus dihasilkan supaya modeling itu bisa betul-betul ekstrapolasinya bisa saya hitung untuk keamanan. Kan modeling tsunami untuk keamanan. Jangan-jangan sebelum tsunami tiba, harga beras sudah 100.000 di Puncak Jaya. Nah, itu tsunami pangan namanya. Menerangkan pada kita bahwa hijaunya hutan Amazon itu disebabkan ada gurun pasir di Sahara. Ini benua Afrika. Gurun pasir mendekati selatan Afrika. Ini benua Amerika, gurun pasir bagian selatan Amerika. Kira-kira dia sejajar secara meridian. Panas yang menghujam Sahara menyebabkan pasir itu berubah menjadi fosfat. Menguap dia. Fosfat itu adalah pupuk. Pupuk dibuat dari fosfat. Matahari menyinari Afrika, Sahara menguapkan fosfat. Di dalam 72 jam mengikuti rotasi bumi, fosfat itu tiba persis di hutan Amazon. Jadi hijaunya Amazon itu karena dipupuk oleh Sahara. Begitu cara bumi mengatur konstantanya. Tapi kalau intervensi ekonomi, bumi tidak tahu bagaimana cara memulihkan kondisi dia. Jadi lebih penting mana? Hutan Amazon atau Sahara? Sama bagi bumi. Kita yang menganggap Sahara itu hanya bisa dilewati oleh Pajero 4500 cc di dalam Dakar Paris. Jadi kita mau bicara sekarang bukan lagi nation state, bukan lagi demokrasi, tapi tentang nasib bumi. Itu yang kita mau supaya juga diajarkan di dalam fakultas hukum, yaitu hukum lingkungan, etika lingkungan. Supaya orang nggak sekedar bicara do you speak financial market, orang bicara juga do you speak environmental ethics. Nah di situ kita masuk pada perdebatan tentang arah kebijakan negara. Negara mau mengambil lahan-lahan terlantar yang udah diambil oleh presiden udah 2 juta hektar. Bagus. Tapi pertanyaan etisnya, setelah diambil mau dikembalikan pada siapa? Saya baca ke presnya nggak ada konsep konservasi di situ. Padahal harusnya diambil oleh negara, dikonservasi, konservasi balikin pada rakyat, balikin pada gajah, balikin pada petani. Kan itu yang secara hukum, ya orang ya bagus sih. Tafsir Prabowo bikin tafsir sendiri tentang pasal 33. Ambil dulu oleh negara, baru didistribusikan ulang. Artinya, negara menganggap dia pemiliknya, padahal pemiliknya adalah warga negara. Tidak ada tanah negara.
Nah ini debat semacam ini bisa kita perluas untuk memperlihatkan bagaimana konsep negara itu justru menjadi otoriter dengan akibat warga negara itu disingkirkan. Nah conditional itu yang ya jadi kemarahan publik, tetapi dalam keadaan orang lebih ingin ada kepastian arah ekonomi, lalu soal lingkungan itu diabaikan. Padahal semua orang di dunia, there is a new grammar of global issues, yaitu environment. Tapi saya percaya bahwa ada Yancy Arizona, Uceng segala macam, yang mengasuh politics of hope melalui hukum-hukum baru, hukum tentang feminism, hukum tentang environment, hukum tentang new kind of justice. Nah, kalau itu dijadikan semacam kurikulum yang tidak perlu mengikuti kurikulum formal kita bisa katakan bahwa UGM akan punya dua kelas. Kelas yang secara formal mengikuti kurikulum yang dibiayai APBN, dan kelas yang informal yang dibiayai oleh prinsip keadilan. Itu bikin aja kan? Critical legal studies, feminist jurisprudence, environmental, ethics segala macam. Jadi bagian-bagian itu yang saya ingin lihat teman-teman mahasiswa baru itu ambil inisiatif untuk belajar sendiri itu. Yang diterangkan oleh mentor, oleh guru itu kan, iya itu kan ada prinsip untuk masuk kelas. Tetapi perdebatan tentang isu-isu itu harus dihasilkan dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi pastikan bahwa Anda bawa handphone juga sambil lihat isu fufu-fafa, tapi juga jadikan itu alat untuk bertengkar dengan sesama mahasiswa, dengan dosen segala macam. Saya kira itu poinnya. Masih ada nggak yang belum saya jawab ya? Mungkin tadi yang soal pertanyaan role model negara mana sekaligus Pancasila, mungkin itu sekaligus sebagai closing statement, silakan Bang. Ya, saya pernah katakan dan tidak akan ubah, Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu diskurs bersama untuk menghasilkan percakapan tentang keadilan, tentang ketuhanan, tentang kesatuan segala macam. Kalau dia ideologi, maka negara ini berubah menjadi negara yang ideologis. Negara yang ideologis cuma dua, komunisme dan fasisme. Karena dia rigid mengatur. Ideologi harus rigid mengatur perilaku. Fasisme, Hitler bikin ideologi fasis itu bahkan untuk mengatur Anda pacaran jam berapa sampai jam berapa dengan orang siapa tuh. Anda hanya boleh kawin dengan ini. Itu namanya negara ideologi itu. Jadi kita rayakan Pancasila sebagai shaping ideal, ide yang membentuk. Bukan ideologi. Ideologi itu membekukan percakapan. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi saya senang kita bisa bicara di sini dan kita pastikan bahwa negeri ini harus diasuh dengan perspektif yang beragam itu. Yang bahaya adalah dalam 10 tahun ini Presiden Jokowi salah mengartikan persatuan. Negeri ini didirikan atas ontologi keragaman. Karena kita beragam, maka kita perlu bersatu. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Itu namanya DUNGU, artinya dungu. Baik, terima kasih Bang Rocky, karena waktu kita juga terbatas, jam 12, jadi kita mesti mengakhiri public lecture kali ini. Terima kasih banyak Bang Rocky dan juga kepada teman-teman, nanti akan berjumpa lagi kita di ruang-ruang perkuliahan, khususnya mahasiswa ilmu negara dan juga Theory State. Dan juga nanti kita akan mengadakan lagi public lecture hari Selasa depan dengan Anies Baswedan. Saya kembalikan ke MC selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber kita pada Notonagoro Public Lecture hari ini. Mohon berkenan Bapak Yance dan juga Bapak Rocky Gerung untuk tetap berada di atas panggung auditorium karena setelah ini akan ada penyerahan apresiasi kepada narasumber berupa cenderamata. Penyerahan cenderamata kepada narasumber akan diberikan oleh Bapak Herlambang Perdana Wiratraman. Untuk itu, kami mengundang Bapak Herlambang untuk menuju ke atas panggung.
peran paling mudah menyerahkan cindera mata. Langsung ya. Selanjutnya adalah agenda dokumentasi bersama. Untuk itu, kepada Bapak Rocky Gerung, Bapak Yance, dan Bapak Herlambang diharapkan menghadap backdrop dan juga kepada rekan sekalian berdiri dan menunjukkan ekspresi terbaiknya. Uceng, sini dong.